Oke, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linier satu variabel. Apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan linier satu variabel? Artinya, PTLSV merupakan kalimat terbuka dengan satu variabel atau huruf yang memiliki hubungan kurang dari sama dengan, lebih besar dari, sama dengan, di mana variabel atau hurufnya selalu berpangkat 1. Contoh yang nomor 1, di sini ada soal 4x kurang dari negatif 16. Maka, di sini x-nya itu adalah pangkatnya 1 atau variabelnya adalah pangkatnya 1. Sehingga penyelesaiannya menjadi 4x kurang dari negatif 16. Nah, di sini kan perkalian. Kalau perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Maka, x kurang dari negatif 16 dibagi dengan angka 4. Maka, x-nya kurang dari negatif 4. Sehingga, himpunan penyelesaiannya adalah, ini kurang dari negatif 4 adalah negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif, dan seterusnya. Kenapa kok malah naik angkanya? Ingat ya, garis bilangan. Semakin ke kiri, maka angkanya semakin kecil. Kalau semakin ke kanan, maka angkanya semakin besar. X kurang 5 kurang dari sama dengan 8. Maka X kurang 5 kurang dari sama dengan 8. Nah, sama kayak tadi ya, harus pindah ruas. Kalau tadi perkalian bentuknya, kalau yang ini adalah penjumlahan atau pengurangan. Apabila dia ada pengurangan atau penjumlahan kayak gini, maka dia pindah ruas berubah menjadi lawannya. Lawannya negatif adalah positif. Maka X kurang dari sama dengan 8 ditambah dengan 5. Maka X kurang dari sama dengan 13. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, kalau yang sekarang itu ada tanda garis di bawahnya, maka 13-nya diikut sertakan. 13, kemudian tanda kurang dari, berarti 13, terus 12, terus 11, terus 10, dan seterusnya. Oke, di contoh soal ketiga bentuk pertidaksamaannya kayak gini ya. Berarti kalau ketemu soal kayak gini, kita harus yang punya huruf pindah ke kiri, yang tidak punya huruf pindah ke kanan. Sehingga penyelesaiannya menjadi 5y positif pindah ruas menjadi negatif 2y. Tandanya tidak berubah. Terus sisanya adalah angka 12. Kemudian 5 kurangin 2-nya 3y kurang dari 12. Nah, sama kayak di contoh soal nomor 1, ini bentuknya perkalian. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian sehingga y lebih besar, maka y lebih besar 12 dibagi dengan angka 3 sehingga y lebih besar dari 4. Himpunan penyelesaiannya menjadi, setelah di sini dilihat setelah kayak gini, apakah garisnya ada tanda garis bawahnya atau tidak. Kalau tidak ada garis tanda bawahnya, berarti angka selanjutnya yaitu angka 5, karena tandanya lebih besar ya. 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Oke, di contoh soal yang keempat, sama ya penyelesaiannya, selalu ada yang pindah ruas. Maka cara menyelesaikannya adalah yang punya huruf pindah ke kiri, yang tidak ada huruf pindah ke kanan. Maka yang ini pindah ke kiri, yang ini pindah ke kanan. Maka 9y positif pindah ruas jadi negatif 8y. Tanda tidak berubah. Kemudian sisanya negatif 6. Positif pindah ruas jadi negatif 7.
9 kurang 8, 1Y. Kurang dari 1Y. Lebih dari sama dengan negatif 6, negatif 7. Hasilnya adalah negatif 13. Ingat ya, ini perkalian. Pindah ruas menjadi pembagian. Maka Y lebih besar sama dengan negatif 13 dibagi dengan angka 1. Maka Y lebih besar sama dengan negatif 13. Sehingga maka himpunan penyelesaiannya adalah, nah lebih besar dari negatif 13 nih, angkanya berapa aja? Negatif 12, negatif 11, kemudian negatif 10, dan seterusnya. Gitu. Jangan lupa pakai kurung kurawal ya. Ini namanya kurung kurawal.